Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sembari mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita sampaikan pula selawat dan salam untuk junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Saudara penonton dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di channel ini. Dan tak bosan-bosannya kami sampaikan terima kasih atas dukungan dan atensi Anda terhadap channel ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kembali saya bertemu dengan narasumber kita, yakni Profesor Dr. Haji Alaidin Koto MA yang sudah ada di samping saya. Segera saja saya sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat senantiasa. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah. Pak Prof, kemarin itu ICMI konon kabarnya ada kegiatan penting juga, yaitu seminar ya. Seminar diskusi terbatas lah. Iya. Diskusi terbatas ya. Itu temanya mengenai apa tuh, Prof? Ya, jadi ini bagian dari tanggung jawab moral dari kelompok orang yang menamakan diri sebagai cendekiawan. Iya, cendekiawan. Menyikapi perkembangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Iya. Dan khusus untuk kemarin itu kita bicara tentang penyakit masyarakat. Iya. Perilaku-perilaku yang menurut norma, apakah itu norma hukum, norma agama, apalagi norma sosial, itu dianggap sebagai sebuah perilaku yang menyimpang. Nah, sehingga kalau segala sesuatu yang dipandang menyimpang oleh norma, apalagi masyarakat, kalau itu dilakukan, maka menimbulkan keresahan. Nah, untuk menjawab keresahan itulah kita sebagai bagian dari tanggung jawab moral kita membicarakan apa langkah-langkah terbaik yang perlu dilakukan agar apa yang disebut dengan perilaku menyimpang yang dalam istilah lain itu penyakit masyarakat bisa diminimalisir apabila memang tidak mungkin dihentikan sama sekali. Karena penyimpangan-penyimpangan itu sepertinya sudah menjadi adat dunia dari dulu sampai sekarang. Jadi penyakit masyarakat atau pekan itu yang dominan sekarang seperti apa tuh, Prof? Yang paling banyak merisahkan oleh masyarakat sekarang adalah perilaku homoseksual, lesbian. Itu yang paling merisahkan masyarakat sekarang. Dan di mana-mana orang tua merisaukan itu. Pemimpin pemerintahan juga merisaukan hal demikian itu terjadi karena dampak dari perbuatan itu adalah sangat kuat kepada kerusakan masyarakat. Itu yang terjadi. Jadi sebenarnya seperti apa perhatian daripada ICMI sendiri sebagai sebuah organisasi yang katakan termasuk elit lah ya, Prof, ya, terhadap generasi muda kita hari ini ya? Iya. Jadi pertemuan itu dibuat oleh ICMI bekerjasama dengan Muhammadiyah. Dengan pengurus wilayah Muhammadiyah Riau, sebagai satu organisasi yang sama-sama punya tanggung jawab untuk itu. Nah, sampai di mana tanggung jawab itu tentu pertama mengajak diskusi dulu. Pertama, seperti apa realnya perilaku itu yang terjadi masyarakat. Nah, tentu yang membicarakan itu para ahlinya. Dan kemudian seperti apa juga realnya pengaruh dari perbuatan itu kepada kehidupan sosial. Dan yang ketiga melihat kenapa perbuatan itu terjadi dan ternyata bukan hanya terjadi, tetapi malah semakin lama semakin masif, semakin masif. Nah, lalu yang terakhir apa tawaran solusi dari floor yang mengikuti diskusi itu. Diskusi itu kita buat diskusi terbatas
dan sebagai bagian dari tanggung jawab tadi. Ya. Kalau ISMI melakukan kerjasama dengan pihak Muhammadiyah, apakah Muhammadiyah juga sudah pernah melakukan seperti itu atau juga sudah ada konsep mengenai bagaimana menanggulangi penyakit yang satu ini, Pak? Kalau konsep dalam artian terkonsep dalam bentuk misalnya naskah akademik, sepertinya belum. Tetapi dalam diskusi-diskusi baik di ISMI, Muhammadiyah, dan ini bukan dari kalangan Islam saja, bahkan dari seluruh saudara-saudara kita di agama-agama lain juga membicarakan ini, dan cuma tadi kita mengarah kepada menyiapkan sebuah konsep apa langkah-langkah yang perlu dilakukan agar kalau tidak akan bisa menghentikan sama sekali, paling tidak meminimalisir perilaku seperti ini, Jadi sekarang kan beradu narasi. Beradu logika. Jadi orang-orang yang melakukan itu katanya secara logika logik ini kan tidak ada orang yang dirugikan, ya kan? Dan ini tidak mengganggu orang lain karena yang sama-sama mau saja. Tapi tanpa disadari sebenarnya banyak pihak yang dirugikan. Ya itu yang melihat inilah apa itu. Pertemuan itu kita buat mendiskusikan secara jernih, dilihat dari berbagai aspek, aspek norma sosial, norma hukum, norma pendidikan, norma agama apalagi, termasuk juga berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya berkaitan dengan masalah-masalah politik. Kesehatan juga mungkin. Kesehatan apalagi, kesehatan apalagi, terutama kesehatan. Jadi ini ternyata berkolaborasi, berkaitan juga bahkan dengan bisnis sekaligus. Jadi dari berbagai aspek masuk rupanya ini, tanpa disadari rupanya merambah pengaruhnya kepada berbagai aspek kehidupan. Aspek kehidupan itu. Berarti jalan tikus mengarah kepada hal seperti itu memang juga harus dilihat secara cermat ya, Prof. Ya, jadi kemarin itu diskusi yang paling peserta diskusi yang paling dicemaskan mereka itu adalah dampaknya kepada generasi muda. Pada generasi muda. Bagaimanapun generasi muda sekarang itu adalah cerminan bangsa di masa yang akan datang. Jadi kalau kita ingin menyelamatkan bangsa negara ini di masa akan datang, selamatkanlah generasi muda dari pengaruh penyakit-penyakit masyarakat seperti ini. Nah itu, jadi kalau kita kembali kepada Al-Quran, itulah yang diingatkan oleh Allah. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. Jadi yang pertama khasyah, benar takut juga. Yang kedua khafu, ditegaskan oleh Allah. Hendaklah kalian khawatir nanti generasi muda, anak-anak atau generasi muda yang kamu tinggalkan itu menjadi generasi yang lemah-lemah. Ujung ayat itu khafu alim, entah kalian betul-betul takut masalah ini karena dampaknya besar sekali. Nah, para peserta itu kan hampir semua itu orang-orang katakanlah orang-orang yang sudah punya anak orang tua lah. Makanya mencoba, dan yang hadir itu rata-rata mereka adalah orang-orang intelektual. Jadi model pendidikan yang semestinya dilakukan sekarang untuk mengatasi dan menutup jalan tikus tadi seperti apa kira-kira, Pak? Jadi begini, walaupun tidak disimpulkan, atau belum disimpulkan, tetapi peserta mengatakan bahwa generasi muda kita sekarang itu sudah menjadi generasi yang rapuh. Sepertinya kalau saya katakan rapuh atau dirapuhkan. Dirapuhkan. Saya melihat ini sebuah katakanlah konspirasi yang terstruktur dan secara sangat sistematis untuk merapuhkan. Kalau bahasa akuannya bin nizam bin nizam. Jadi untuk merapuhkan generasi. Nah, kalau sudah ada indikasi ke sana atau memang ada usaha ke sana, ini kaitannya dengan politik lagi. Ini politik lagi. Nah, apa arti politik? Kalau mau menguasai satu bangsa, satu negara, rapuhkan generasi bangsa itu.
Nah, cara merapuhkannya ya tadi dengan penyakit masyarakat itu dibuat rapuh. Kita ingat sejarah bagaimana Inggris menguasai Hong Kong. Itu dengan perang candu. Jadi anak-anak mudanya dikasih narkoba. Sehingga satu generasi seperti lost satu generasi. Lalu orang-orang tuanya sudah tua-tua, yang mudanya lagi masih generasi yang rapuh. Maka negeri itu diambil begitu saja. Kita tidak berburuk sangka, tetapi kita harus menyangka. Apa saya katakan demikian? Kalau berburuk sangka tanpa alasan. Tapi kalau kita mengatakan menyangka tadi, ada fakta sejarah. Ada fakta-fakta yang menunjukkan bahwa kita memang sudah seharusnya kita bersikap seperti ini, bukan karena apa namanya istilahnya itu yang ketakutan yang berlebihan itu. Nah, bukan begitu. Ini sudah ada tanda-tanda. Jadi kalau kata orang Minang, alum bakilik lah bakalam. Artinya takilik ikan dalam bayi tantu dah. Kalau arahnya ke sini, makanya ke sini. Dan itu namanya kearifan. Nah, orang tua harus menjadi orang yang arif. Itu orang tua. Kalau begini, kenapa kearifan itu datang? Kearifan itu datang melalui pengalaman. Pengalaman. Jadi ketika kita mengira membuat suatu kehati-hatian, itu bukan atas dasar prasangka, tapi atas dasar pengalaman. Nah, pengalaman itu yang terjadi adalah sunnatullah. Kalau begini, maka dia akan begini. Dan ingat, sunnatullah itu adalah hukum alam. Hukum alam itu adalah hukum sebab akibat yang berlaku terus-menerus tanpa berhenti. Selama sebabnya sama, maka akibatnya akan sama. Itu yang. Prof, kalau dakwah di tengah-tengah masyarakat yang dilakukan oleh para dai kita tentang berbagai hal, termasuk masalah berkata itu sudah cukup ya, sudah gencar lah ya Prof. Tapi mungkin pihak-pihak yang terkait dengan kebijakan itu yang mungkin perlu lebih terlibat ya Prof ya, untuk mengatasi persoalan ini ya. Ya, jadi tentu begini, pihak pemerintah dalam hal ini, tentu mereka kalau bertindak tentu mencari dasar hukum dulu. Ya, kalau tidak nanti pemerintah digugat juga. Dasar hukumnya apa? Nah, disinilah kita masuk membantu pemerintah. Membantu pemerintah bahwa ini atas dasar desakan masyarakat. Masyarakat mendesak seperti ini dan konsepnya begini. Jadi baru masyarakat pemerintah bisa melakukan tindakan untuk payung hukum misalnya. Jadi pemerintah harus nampaknya sekarang harus bottom up. Tidak top down. Masalah ini adalah harus bottom dari up. Bawah, berangkat dari bawah karena masyarakat bawah yang merasakan, masyarakat bawah yang tahu, lalu disampaikan sekaligus sampaikan solusinya kepada pemerintah. Nah, untuk itu kita tidak mengkritik saja, kita tidak apalagi mencaci maki pemerintah dalam hal ini, tidak. Tapi dalam artian ini solusi yang ditawarkan oleh kelompok masyarakat untuk ini dalam rangka menjaga bangsa ini, menjaga negeri ini. Ada daerah yang memang ditengarai itu memang pusatnya kejahatan seperti itu ya Prof. Tapi sudah lakukan juga diskusi seminar tentang itu. Cuma konsep yang jelas bagaimana mengatasi itu juga kan belum kelihatan ya Prof. Karena sepertinya apa yang menjadi kendala? Sebentar, saya begini melihat dalam Al-Quran itu Allah mengungkapkan hukuman-hukuman kepada orang-orang yang sebelum kita, nabi-nabi, umat-umat nabi sebelumnya. Ketika mereka melakukan ini, hukumannya ini. Ketika mereka melakukan ini, hukumnya ini. Dan itu kan sejarah. Itu sejarah. Makanya Al-Quran itu lebih dari 60% isinya adalah sejarah. Nah, saya melihat mereka orang-orang yang melakukan ini ada dua hal. Yang pertama memang ketagihan. Ketagihan bisa. Kita tidak mencari penyebabnya. Yang kedua, jangan-jangan. Karena kalau mereka baca Al-Quran atau mereka berasa kisah-kisah masa lalu, sudah jelas masalahnya hukum Allah akan seperti ini, tapi tetap dilakukan. Itu bisa dilihat dari sudut pandang, itu namanya menantang. Menantang Allah. Kami lakukan ini, coba. Nah, jadi seperti itu. Nah, orang seperti itu tentu orang yang sudah lepas dari agama. Lepas dari agama dalam arti, saya begini, ada seseorang yang sudah tua. Sudah 80 tahun. Tapi dia gay.
Jadi dia katakan inilah yang paling enak katanya. Gitu. Jadi tanpa dia merasa berdosa sama sekali. Jadi hidup ini bukan sekadar untuk mencari enak. Karena apa? Ingat fungsi kita sebagai manusia sebagai apa? Manusia itu diciptakan sebagai khalifah, artinya adalah manusia punya kewajiban untuk menciptakan peradaban. Peradaban yang mana? Peradaban yang baik. Yang baik. Nah, itu kan mewariskan perangai-perangai yang tidak baik, akibatnya menjadi kerusakan. Nah, yang kita bagi orang beriman, hukuman Allah itu pasti bagi orang yang melanggar hukuman Allah. Datangnya itu sunatullah. Jadi oleh sebab itu kita melihat melakukan perbuatan ini terus-menerus sepertinya menantang Tuhan untuk itu. Nah, solusi itu banyak hal yang kita tawarkan, tapi bagaimanapun tentu harus ada tadi saya katakan. Yang melakukan tindakan nanti bukan masyarakat, tapi adalah yang punya kewenangan melakukan tindakan itu adalah pemerintah. Tetapi pemerintah itu melakukan menindak tentu harus ada dasarnya, harus ada payung hukum. Nah, itulah yang perlu disiapkan. Disiapkan payung hukum itu membantu pemerintah dalam bidang itu. Jadi kalau misalnya Riau itu semacam zona Melayu ya, Melayu itu kan identik dengan Islam, ya kan? Kemudian adat kita juga adat yang bersenikan syarak, berseni kitabullah. Saya melihat juga ada peran orang-orang yang bergerak di bidang adat itu sendiri, Prof, untuk ikut serta di dalam bagaimana membuat adat Melayu itu betul-betul adat yang dijunjung tinggi, Prof. Ya, jadi dalam pertemuan kemarin memang pengurus malah ketua LAM dan Lembaga Adat Melayu Riau ikut. Jadi kita akan berkolaborasi. Jadi menghadapi ini berkolaborasi bukan hanya dalam artian satu misalnya ISMI dengan alam atau dengan MUI, tapi semua masyarakat komponen ya dari berbagai suku, dari berbagai agama, karena tidak ada satu pun agama yang menerima itu. Agama apa saja, semuanya menentang, dan tidak ada satupun budaya adat masyarakat yang mau menerima itu. Makanya kita harus berkolaborasi. Tujuannya bukan apa? Bukan untuk menentang dalam artian sekedar menantang, tapi untuk mengingatkan bahwa ini sesuatu perbuatan yang bisa berakibat fatal kepada kelangsungan kehidupan ini. Nah itu. Kalau masa lalu jelas begitu ada kejahatan seperti itu kan diperlihatkan langsung oleh Allah hukumannya ya, Prof. Sekarang bukan tidak ada ya, Prof, ya. Sudah banyak. Kejadian-kejadian di daerah yang sudah memporak-porandakan, dan ternyata memang penyebabnya itu. Karena itu mungkin kita nggak boleh panggil itu bencana ya, Bro. Nah itu tadi, kalau kita menantang Allah, itu berarti memanggil bencana. Itu yang terjadi sekarang itu. Nah itu susah menyatakannya bagi orang yang tidak percaya pada agama. Atau antara percaya dengan tidak. Entah ya atau tidak. Karena itu kan masalah nanti, bukan masalah sekarang. Nah padahal agama mengajarkan orientasi kita itu masa depan, bukan sekarang. Jadi kita hidup bukan untuk hari ini, tapi kita hidup untuk hari nanti, masa depan. Dalam bayangan Prof sekarang seperti apa model nanti gitu? Kalau nanti ini berlanjut, diskusi terbatas dengan sebuah action, seperti apa kira-kira model yang nanti akan dibuat? Tentu ujung-ujungnya nanti akan melahirkan produk hukum secara nasional. Tapi menjelang itu kita berharap adalah bentuk perda yang melahirkan itu masalah-masalah itu, membicarakan perda dulu. Jadi berdoa bersama-sama. Ini bukan apa-apa. Ini adalah untuk menyelamatkan kehidupan itu sendiri. Kalau kemarin dari pihak pemerintah itu siapa yang menghadiri diskusinya? Kemarin secara pemerintah dalam artian secara formal belum kita ajak, karena nanti hasil itu akan kita serahkan justru kepada pemerintah. Dan pemerintah melalui DPR tentunya. Jadi gitu. Berarti sudah ada semacam rekomendasi lah dari dapat terbatas itu sedang disusun hasil pertemuan itu.
Ya ini dalam rangka tadi, dalam rangka menyelamatkan bangsa ini ke depan menurut kita. Kalau menyelamatkan sungguhnya kan Allah. Tapi menurut kita langkah kita lakukan seperti ini, seperti ini. Mudah-mudahan Allah menyetujui meridai apa yang kita buat itu karena dalam rangka menegakkan agama Allah itu sendiri. Itulah. Hakikatnya juga merupakan upaya kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi saya melihat begini, sekarang bukan sekarang saja. Sebenarnya antara ma'ruf dan mungkar itu dari dulu sudah berkompetisi terus. Berkompetisi terus. Kita lihat mungkar itu lebih kencang. Lebih kencang. Dan dia termanage dengan baik dan mampu menampilkan diri secantik mungkin. Cantik mungkin. Nah, kalau kata orang tua, pada saya dulu begini, surga itu pagarnya duri gitu. Tetapi neraka itu pagarnya kue. Apa artinya? Surga itu berat melakukan amalan-amalan bagi orang-orang tertentu. Tapi kalau neraka semuanya hal-hal yang enak-enak. Ya katanya seperti ya melakukan perbuatan mungkar fahisah. Itu adalah itu neraka. Neraka katanya. Nah, baik Prof, cukup jelas apa yang melatar belakangi diskusi kemarin. Dan insya Allah juga akan ada itu semacam tindak lanjut ya Prof ya. Insya Allah. Tentang apa yang sudah dihasilkan dalam diskusi itu bersama HMI dan Muhammadiyah kemarin ya Prof. Terima kasih Prof atas bincang-bincang kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Para penonton, demikian bincang-bincang saya dengan Ketua HMI Riau, Profesor Dr. Haji Alaidin Kotaima yang kemarin juga sudah melaksanakan diskusi terbatas mengenai perilaku menyimpang yang masih saja hari ini meresahkan masyarakat kita. Semoga bincang-bincang ini bermanfaat untuk kita dan kita berupaya bagaimana menyelamatkan generasi kita, anak-anak kita daripada perilaku yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatian saudara, sampai jumpa di lain kesempatan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mati video lu.